Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saat ini tayangan video penyelesaian masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Siswa sering terlambat masuk sekolah. Point of view. Pada kasus ini Avril sering terlambat ke sekolah. Ya, silakan Avril. Ya, Avril, apakah Avril tahu kenapa Avril dipanggil? Saya tahu. Ya, begini. Avril dipanggil karena Avril sering terlambat datang di sekolah. Iya, betul Pak. Saya harus bergantian lagi di penghuni lain. Oh, Avril tinggalnya di kos ya? Nah, kalau begitu, mungkin tidak apa-apa Avril terlambat dari sekolah karena menunggu giliran mandi. Karena penghuni lain itu sudah lebih dulu mandi. Nah, tapi apakah itu tidak merugikan bagi Avril untuk terlambat dari sekolah? Iya Pak. Saya minta maaf karena sering telat ke sekolah. Seharusnya saya datang tepat waktu. Nah, ini yang menjadi permasalahannya, kita harus mencari solusi agar supaya Avril tidak terlambat datang di sekolah. Nah, kalau solusinya dari Bapak mengajukan Avril itu bangun dari pagi, kemudian cepat mandi supaya penghuni kos yang lain tidak mendahului Avril untuk mandi. Iya, betul Pak. Nah, kira-kira bisa itu dilakukan. Syukurlah kalau Avril bisa menyadarinya. Memang sangat merugikan bila Avril sering terlambat di sekolah. Kenapa? Karena Avril akan ketinggalan di jam pelajaran dan juga materi di pelajaran pertama itu tidak bisa Avril terima. Baik, dari sini kira-kira Avril tahu tidak keyakinan kelas apa yang tidak tepat? Iya Pak, saya tahu. Keyakinan di kelas yang saya belum berhati, yaitu keyakinan kelas disiplin. Ya, keyakinan kelas disiplin. Nah, apakah Avril dapat memperbaikinya? Iya Pak. Kalau begitu, kita akan menyepakati kembali keyakinan kelas yang belum ditepati oleh Avril. Nah, kalau Avril bisa memperbaikinya dan menepatinya, Bapak berharap ini dilakukan secara terus-menerus dan ini juga menunjukkan Avril ingin merubah diri untuk ke arah yang lebih baik. Baik, saya akan mencoba. Ya, semoga Avril bisa melakukan ini. Ya. Terima kasih Avril sudah menghadap Bapak dan silakan untuk kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Silakan. Saya sangat senang dapat berdiskusi dengan Pak Paulus untuk memperbaiki kesalahan saya yang sering terlambat datang ke sekolah. Pak Guru memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Pada skenario kasus 2. Siswa sering tidak hadir di sekolah. Point of view. Kasus ini Aurel sering tidak hadir di sekolah. Dia banyak kali tidak masuk sekolah sehingga ketinggalan pelajaran. Ya, selamat siang Avril, silakan. Ya, Aurel tahu kenapa Aurel dipanggil? Jadi begini, Aurel dipanggil itu karena Aurel sering tidak masuk sekolah. Itu berarti Aurel banyak kampanye. Kenapa demikian? Iya Pak, saya sering tidak masuk sekolah karena harus tinggal sendiri di rumah. Oh, Aurel membantu ibu di rumah. Memang betul tidak apa-apa kalau Aurel membantu ibu di rumah.
Tapi kalau orang tidak masuk sekolah, itu berarti ada pelajaran yang tertinggal atau ketinggalan pelajaran. Ya Pak, memang sangat merugikan bila saya tidak masuk sekolah, tapi ketinggalan banyak pelajaran. Nah, itu benar. Nah, tadi orang katakan tidak masuk sekolah karena sering atau harus membantu ibu di rumah. Apa yang orang lakukan di rumah? Ya betul Pak, saya harus bergantian dengan kakak untuk menjaga adik saya. Jadi Aurel tidak masuk sekolah karena bergantian dengan kakak untuk menjaga adik. Kemana ibu? Ibu pergi ke pasar menjual kue. Oh, jadi harus bergantian karena ibu menjual kue di pasar. Kalau begitu kita harus mencari solusinya. Nah, Bapak mempunyai solusi seperti ini. Bagaimana kalau Aurel nanti meminjam catatan teman supaya Aurel tidak ketinggalan pelajaran dan mungkin bisa juga berbicara dengan kakak untuk mengatur jadwal menjaga adik di rumah. Iya Pak, saya minta maaf saya sering berjual. Jadi tidak masuk sekolah, saya harus bertanya ke teman untuk belajar bisa diikuti dan saya harus mengatur jadwal dengan kakak. Oh, baik, baik kalau begitu. Syukurlah kalau Aurel menyadarinya. Memang sangat merugikan dia sudah tidak masuk sekolah. Iya Pak. Ya. Nah, kalau begitu, keyakinan kelas apa yang Aurel tidak tepat atau belum dilaksanakan? Tidak tahu Pak, saya kirim kelas disiplin yang belum tepat. Baik. Kira-kira apakah Aurel mau memperbaikinya? Tidak mau Pak, Apa yang harus diperbaiki? saya harus masuk ke sekolah supaya dapat mengikuti pelajaran di sekolah dan berharap saya bisa mengatur jadwal dengan kakak untuk menjadi adik. Oh, baik, baik. Itu tepat sekali. Nah, kalau begitu, kita menyepakati kembali keyakinan kelas yang belum ditepati itu dan berharap, ya, Bapak berharap Aurel bisa selalu hadir di sekolah supaya tidak ketinggalan pelajaran. Apakah Aurel bisa menepatinya? Iya Pak, saya janji akan menepatinya. Nah, baik. Kalau begitu, Bapak senang Aurel menyadari kesalahan dan mau memperbaikinya. Ini menunjukkan Aurel ingin merubah diri dan bisa belajar nanti lebih giat nanti. Ya, terima kasih Aurel untuk bisa berhadapan dengan Bapak. Terima kasih Pak sudah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Aurel kembali ke kelas. Oh iya Pak, ini saya mau mengambil tugas-tugas saya. Oh ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Aurel. Permisi, selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dapat berdiskusi dengan Pak Guru Paulus untuk memperbaiki kesalahan saya yang sering tidak masuk sekolah. Terima kasih Pak Guru Paulus yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih.